Nah, sebab itu kita akan membahas tentang cara menulis buku. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang cara menulis buku. Karena menulis buku ini adalah merupakan hal yang penting dalam menyampaikan materi, pesan, pengetahuan kita kepada orang lain. Sebelum kita membahas tentang aspek yang berkaitan dengan penulisan buku, maka kita batasi pokok bahasan kita, yaitu hambatan dalam menulis buku, kegagalan dalam menulis buku, cara menulis buku baik dan benar, keuntungan menulis buku, dan hakikat menulis buku. Menulis buku ini adalah sesuatu yang prestis bagi setiap orang karena berkaitan dengan kemampuan menyampaikan pesan yang ditulisnya, sehingga sebenarnya merupakan suatu kebanggaan tersendiri khususnya bagi akademisi atau mereka yang berkecimpung dalam dunia tulis-menulis. Biasanya profesi ini berkaitan dengan dosen, guru, kemudian sastrawan, pujangga, kemudian pihak-pihak lain yang berkepentingan atau budayawan juga termasuk di dalamnya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana eksistensi dosen dan guru dalam menyebarkan pengetahuannya sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran. Tapi dari sekian banyak faktanya dapat ditemukan bahwa 1-3% saja yang mampu mewujudkan itu sebagai sebuah karya ilmiah atau tulisan yang dapat diterbitkan. Ada yang mampu menulis buku, dia memiliki kemampuan, ya banyak dosen-dosen kita yang memiliki kemampuan guru, tetapi gagal dalam penerbitan buku. Akibatnya dicari alternatif dalam penerbitan ini. Menulis buku sebenarnya adalah hal yang sangat penting. Berkembangnya peradaban dunia saat ini ya memang melalui media buku. Karena itu menulis sebagai sebuah tantangan. Dan sebenarnya memang tidak mudah. Karena kita menuangkan ide, gagasan, pemikiran, mengkomunikasikan hal yang sebenarnya sangat penting untuk disampaikan kepada khalayak pembaca. Pesan yang ingin kita sampaikan, kita tulis, baik yang bersifat ilmu pengetahuan maupun kebudayaan seni dan berbagai kegiatan lain yang bisa mentransfer pengetahuan baru kepada pembaca. Karena itu untuk mewujudkannya menghadapi tantangan. Karena menulis ini sebenarnya tidak hanya terlibat pada aspek author, kemudian company, customer. Jadi ada 3 jaringan yang saling berhubungan, yaitu author penulisnya, company perusahaan yang menerbitkannya, dan consumer yang membaca atau masyarakat pembaca. Inilah yang dihadapi dalam penerbitan sebuah buku sehingga itu bisa diterbitkan sebagai sebuah buku. Kemudian dari sisi kemampuan menulis, yaitu seorang penulis harus mampu berimajinasi atau bermimpi dengan berbagai ide gagasan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Sehingga tulisan itu bisa mencerminkan pengetahuan yang sedang didalami. Jadi dengan berbagai imajinasi, kemampuan mengeksplorasi, kemampuan mengembangkan, itulah sebenarnya adalah kemampuan seorang penulis dalam memberikan cita rasa pengetahuan kepada masyarakat luas. Kemudian yang berikutnya, menulis sebagai sebuah profesi atau pekerjaan yang mulia. Karena kita mampu mentransfer pengetahuan, mampu mentransfer imajinasi kita, mampu mentransfer harapan kita terhadap berbagai persoalan yang sedang dihadapi saat ini. Kemudian menulis membangun peradaban manusia. Karena kebudayaan yang maju, maka
menulis ini dapat dilihat dekade, masa, waktu tertentu ketika hasil sebuah tulisan itu dapat dibaca. Kemudian menulis merupakan sumbangan manusia bagi kehidupan karena itu dapat dibaca, dipelajari perkembangan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pada waktu yang lalu memang banyak tulisan-tulisan yang katakanlah sangat sederhana sekali, tetapi dengan saat sekarang kita lihat kegagalan dalam menulis buku. Kegagalan ini bisa kita bagi menjadi dua, yaitu kegagalan dalam diri penulis atau yang disebut dengan faktor internal, dan kegagalan yang dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari luar atau eksternal. Bisa saja nanti penerbitnya. Kegagalan dalam diri ini biasanya, dalam diri seseorang itu biasanya adalah tidak punya fokus keahlian, sehingga sulit menulis buku baru yang unik berkualitas. Oleh sebab itu, seorang penulis harus memfokuskan perhatiannya pada satu bidang keahlian, sehingga orang dapat memahami, membaca bahwa seorang itu memiliki keahlian apa yang ditulisnya. Dan dia dapat mengembangkan hasil tulisan tersebut berdasarkan pada keahlian-keahlian yang ada pada dirinya. Jangan sampai seorang penulis mengambil semua bentuk keahlian itu ditampilkan sehingga tulisan tidak mendalam, tidak spesifik, atau sulit untuk teridentifikasi bahwa seorang penulis ini bidang pakarnya. Dia tidak punya motivasi yang kuat untuk merampungkan sebuah buku, karena seorang penulis ini harus punya semangat untuk menentukan target berapa lama sebuah buku itu ditulis. Nah, biasanya terkadang kalau kita lihat banyak penulis yang tidak punya target. Sebaiknya penulis harus memiliki target tertentu agar karya tulisnya itu bisa terbit dalam waktu tertentu. Ya, kalau dia tidak punya target, maka inilah yang menjadi persoalan. Karena tidak tahu kapan tulisannya itu bisa diterbitkan. Karena itu mungkin disebabkan karena bukan sebuah profesi, sehingga dia tidak punya target tertentu. Ya. Kalaupun punya target tertentu pun kualitasnya kurang baik atau dipaksakan untuk terbit. Akibatnya sebuah tulisan itu kualitasnya rendah, tidak enak dibaca, tidak enak dinikmati, karena prinsip membaca di samping kita membaca mendapatkan informasi juga harus dalam keadaan enak membaca, menikmati sebuah hasil karya tulisan itu. Oleh sebab itu, dalam menulis tidak hanya berkaitan dengan konten yang ditulis, tapi juga cara menyajikan tulisan itu, sehingga tulisan itu enak dibaca, menarik dinikmati, seperti sebuah makanan yang diramu sedemikian rupa dengan bumbu, dengan cita rasa yang enak, sehingga ketika membacanya orang menjadi mengikuti irama yang dikembangkan oleh si penulis. Kemudian tidak telaten menuangkan ulang apa yang telah dibaca. Jadi kemudian didengar, diajarkan, dilihat, dipikirkan, atau direnungkan dalam bentuk tulisan yang sistematis. Kalau dia punya tulisan, sebaiknya membawa sedikit catatan. Kemanapun dia berada dengan fokus tulisan apa yang ingin ditulis. Sehingga dimanapun dia berada, dia berusaha untuk mencoret-coret di mana tulisannya. Kemudian itu nanti dihubungkan antara ide atau gagasan yang didengarkannya, yang dibacanya, yang dikembangkannya, yang dipikirkannya, itu dapat ditulis menjadi sebuah rangkaian pengetahuan. Ini bisa didapat, oleh sebab itu kemanapun dia berada, dia berusaha untuk membawa secara kertas atau HP atau apa ditulis. Kemudian nanti ketika dia mendapati laptopnya, terus baru dia tulis itu menjadi tulisan yang lengkap.
Kemudian tidak memiliki pengetahuan cara yang tepat menulis buku yang baik dan benar. Karena biasanya menulis ini tidak hanya sekedar kita menyampaikan konten tulisan, tetapi yang paling penting adalah berkaitan dengan cara menulis yang baik dan benar. Karena menulis itu tidak hanya sekedar kita menulis konten, tetapi juga berkaitan dengan makna dari tulisan itu, memberikan dampak besar bagi pengetahuan orang. Sebagai contoh misalnya pernah sebagai berbagi pengalaman, ketika saya membawa dua buku di samping saya, ketika saya berada di pesawat, saya tawarkan ada 2 buku. Ternyata yang di samping saya, perempuan yang di samping saya itu lebih menarik membaca sebuah buku yang temanya yang satu bicara politik, yang satu bicara tentang kesehatan reproduksi atau bicarakan hubungan seksual, ya, tentang seksual. Jadi lebih tertarik tentang aborsi. Jadi dia lebih tertarik membaca tentang aborsi ketimbang membicara yang politik. Meskipun sebenarnya kontennya ini, tulisannya ini cukup baik, tapi karena latar belakangnya orang ini dianggap bahwa membaca politik berat, membaca aborsi itu lebih ringan, lebih fleksibel, lebih santai suasana. Kemudian kurang menguasai tata bahasa, menulis yang baik dan berhasil, sulit mengungkapkan dalam bentuk tulisan. Sebenarnya ini bisa dilakukan pelatihan atau tim koreksi. Ketika kita menulis, kemudian pihak lain, pihak ketiga, katakanlah, itu membantu mengkoreksi tulisan dan mengkritisi atau mengajukan pertanyaan terhadap apa yang ditulis. Ketika dia membaca, dia memahami isi tulisan, maka itu sangat membantu pada seseorang memberikan penilaian terhadap hasil tulisan. Kemudian yang menjadi persoalan adalah dia tidak mau dikoreksi pada hal itu. Kita menulis, maka sebenarnya tulisan itu dibaca oleh khalayak ramai, sehingga mereka apa yang ditulis itu didapatkan, ditangkap, kemudian dikoreksi, sehingga pemahaman terhadap tulisan yang kita buat itu paling tidak memiliki kemiripan makna ketika dia menerima informasi apa yang kita tulis dengan apa yang dibaca. Nah, jangan sampai ketika kita tulis ditafsirkan berbeda oleh si pembaca. Kemudian yang menjadi persoalan yang lain adalah tidak menginvestasikan dana untuk mendapatkan berbagai buku berkualitas atau referensi yang digunakan. Jadi kalau kita sudah membidangi salah satu bidang, maka kita harus berani menginvestasikan dana tadi untuk menulis buku. Ketika buku sudah ada berapa buku dengan topik yang sesuai dengan spesifikasi ilmu kita, maka di situ sebenarnya sangat membantu kita untuk menulis, mengembangkan pengetahuan. Oleh sebab itu yang paling penting adalah bagaimana kita menyiapkan referensi yang berkaitan dengan menambah keahlian kita tadi. Kemudian hal yang lain adalah kurang self-confidence, kurang rasa percaya diri. Jadi seorang penulis itu ya, harus terbuka. Ya, meskipun kita jangan sampai yang high confidence, ya tinggi yang tinggi, tetapi kita juga harus melihat bahwa apakah tulisan kita ini lebih baik dengan tulisan yang diterbitkan. Dulu saya punya pengalaman, ada 2 hal pengalaman. Yang pertama adalah ketika saya membaca karangan atau tulisan mahasiswa, tulisannya baik sekali. Padahal yang penulisnya adalah mahasiswa, tapi karena kemampuan menyajikan materi yang ditulisnya, jadi saya membacanya enak. Tapi ada juga seorang profesor menulis, ketika saya membaca sama, bahasanya tidak enak. Dia hanya menampilkan tulisan teori-teori yang ada.
sehingga penjelasan teori tidak dapat dipahami oleh orang lain. Sehingga dia hanya menyambung teori dengan teori, sehingga antara satu kalimat dengan kalimat yang tidak terinterpretasikan menurut pemahaman si penulis itu. Akibatnya bukunya sangat tidak enak. Dari dasar itulah sehingga saya menulis buku berdasarkan pada pengalaman. Jadi saya lihat kalau seperti ini, insya Allah saya pun bisa melakukan. Kalau tulisan seperti yang Profesor tulis ini, saya pun juga bisa melakukannya. Mungkin lebih baik daripada seperti ini. Menjadi motivasi tersendiri bagi kita sebagai penulis. Kemudian yang lain adalah kita sibuk dengan pekerjaan kita. Baik pekerjaan sebagai tenaga pekerja administrasi atau pekerjaan lain, atau sibuk dengan kegiatan mencari uang. Nah, sehingga kita tidak terfokus kepada apa yang kita tulis. Sehingga terjadi distorsi antara pekerjaan yang kita lakukan dengan apa yang kita tulis. Mungkin sebenarnya tindakan perlu cepat nih. Duduk sih. Santai Pak. Gawat darurat. Nah, itu dari apa? Dia membagikan kita tuh. Jelas, mari saya. Masa nggak perpustakaan ya? Ada Pak, ada 10 dikirimnya. Oh gitu. Ini saya bawa contoh. Oh. Maksud saya gini Bang. Oke, Abang benahi itu. Kemudian itu menjaga kualitas, sehingga Pak Adil saya sudah minta dia untuk membenahi mana yang bermutu Nah, termasuk kaitan dengan mereka itu ini apa namanya penelitian itu. Nah, ini dah intent kaitan dengan apa dan seterusnya mengenai penelitian. Nah, sampai apa namanya saya minta yayasan beli itu gitu. Jadi kita sekarang udah harusnya pakai penelitian untuk memeriksa ceker itu anti plagiat. Betul. Kalau udah begitu kan kita enak meriksanya. Ya, betul. Ya kan? Sehingga penataan bahasa atau suaranya itu dari mereka, bukan dari orang lain. Sehingga dengan penelitian ini kita udah makin maju lagi. Ya, betul. Itu satu. Yang kedua, dari expose apa yang kita seminarkan apa segalanya, saya ini kita masih kerdil dan seperti masih dalam kata, dalam bentuk. Jadi maksud saya, bukalah mata, lebarkanlah kerjasama. Kemudian yang masih belum saya dapat laporannya setelah saya minta kemarin, untuk seminar dalam rangka Disnatalis tanggal 12 Hari Kesehatan. Kalau dia bicara stunting, ajaklah ngomong BPS, ajaklah ngomong BKKBN, ajaklah ngomong kesehatan yang udah ini udah pasti. Bapeda di situ. Konsen mereka. Jadi ini tahu. Jadi artinya Dikmas bisa diajak ngomong gitu Pak. Kemudian carilah LSM yang berkecimpung di dalam bidang kesehatan. Ajak dia ngomong, dibuka Pak Bupati. Sehingga dia expose-nya gemanya besar. Gemanya besar. Itu Pak, itu enggak ada. Ini. Kita enggak apa, bantu saya bagaimana expose kita ini supaya terasa bagi masyarakat. Ya kan? Nah, protokoler diminta untuk liputannya dipotong kan itu supaya apa namanya ya, Siapa Pak panitia itu? Bu Yunida kan yang hubungan dengan
Ya, sebenarnya pun bisa juga untuk dapatkan kalaupun peserta ini mau ramai, kita buat SKP ke yakni di 2 SKP, jadi semua peserta itu kan sekarang kan ada aturannya Pak Yu. Untuk tenaga kesehatan hampir semuanya termasuk Kesmas ya, dia 5 tahun harus mengumpulkan PUM sebanyak 25. Jadi mereka kan ada empat komponen. Ada namanya profesi, ada namanya pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian mereka. Nah, jadi kalau dia ikut seminar tadi 2 SKP, maka mereka masuk dalam pendidikan dan pengajaran. Jadi sebenarnya bisa, tapi kalau udah untuk gimana? Nah, ini kan tanggal berapa nih? 5. Tanggal 5. 6. Nah, tanggal 12 itu kan masih seminggu. Nah. Saya udah bicara jauh sebelumnya. Kok masih kesannya lemah gitu. Ya, memang seharusnya Pak. Siapan itu. Ya, kegiatan akademisnya tidak ada Pak ya. Kegiatan hiburan yang banyak. Nanti puncaknya di kegiatan. Yang tanggalan seminar dulu Pak. Yang Pak Rudian. Nah, itu tanggal yang pendopo kreatif 12. Pembicaranya siapa? Internal ya katanya. Seharusnya bisa melibatkannya. Itu yang saya. Karena itu kan masalah kesehatan kan kepentingan stakeholder kan banyak. Saya cek lagi. Sebenarnya dari